Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di channel ini kamu bisa belajar tanpa batas, dimanapun dan kapanpun. Di video ini aku mau bahas tentang materi persamaan kuadrat. Ada dua nomor yang aku mau bahas, ini nomor yang pertama dan ini nomor yang kedua. Jadi pastikan kamu ikuti kedua nomor tersebut supaya kamu bisa memahami dengan baik. Dan sebelumnya sudah ada video-video yang membahas tentang persamaan kuadrat. Jadi teman-teman bisa lihat channel aku, lalu lihat di playlist persamaan kuadrat. Di situ sudah banyak video yang aku bahas tentang persamaan kuadrat. Dan di akhir video ini, kalau kalian berasa bermanfaat channel ini, kalian boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh juga subscribe. Boleh juga tulis komen dan kasih tahu aku materi apa atau soal-soal apa yang aku mau bahas di video selanjutnya. Jadi silahkan tulis di komentar video ini. Oke, langsung saja aku bahas soal yang pertama ini. Sistem persamaan ini diketahui mempunyai penyelesaian tunggal. Nah, kalau dia punya penyelesaian tunggal, maka kalau ini Y1, ini Y2, maka kita bisa samakan nih. Y1 sama dengan Y2. Mungkin kalian tanya, kenapa Y1-nya yang bawah, Y2-nya yang atas? Bebas aja ya ini ya. Kalau Y1-nya yang atas, Y2-nya yang bawah juga nggak apa-apa ya. Oh, kita akan samakan juga. Terus kenapa disamakan seperti ini? Yang namanya punya penyelesaian tunggal, artinya Y di sini dengan Y di sini sama, X di sini dengan X di sini sama untuk penyelesaian tersebut ya. Makanya disamakan Y1 sama dengan Y2. Contoh, kalau misalkan penyelesaiannya itu 4,2, artinya X-nya 4, Y-nya 2. X-nya 4 untuk di sini dan X-nya 4 untuk di sini. Y-nya 2 untuk di sini dan Y-nya 2 untuk di sini. Punya penyelesaian sama, makanya disebut sistem. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui dalam penyelesaian bentuk kuadrat seperti ini, kita samakan dulu saja ya. Ini Y1-nya ini X kuadrat plus 3X sama dengan X plus C. Ya, Y2-nya X plus C. Terus kita pindahkan X kuadrat plus 3X min X min C sama dengan 0. Kita pindahkan ke ruas kiri ya. Ini jadi X kuadrat plus 2X min C sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat bentuk seperti ini kan bentuknya kuadrat nih ya. Untuk bentuk kuadrat, kalau penyelesaiannya tunggal, jadi disebut akarnya 1 ya. Akarnya biasa kembar gitu. Kalau 1 berarti kembar ya. Akarnya kembar atau akarnya 1. Akarnya 1, punya akar 1 ya. Atau akarnya sama ya, sama aja ya. Itu D-nya sama dengan 0. Kalau punya akar 2, punya 2 akar atau punya 2 akar berbeda ya, ini punya 2 akar berbeda, aku tulis saja ya, berbeda, maka D-nya lebih besar dari 0. Kalau tidak punya akar, maka D-nya kurang dari 0, negatif. D ini rumusnya, bentuk kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. D ini rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi A itu depan X kuadrat, B ini depan X, C ini konstantanya. Sudah, tinggal kita pakai rumus ini ya. Karena dia bilang punya penyelesaian tunggal. D sama dengan 0. D-nya itu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya ini yang di depan X. Depan X itu 2 kuadrat min 4, A-nya depan X kuadrat. Depan X kuadrat ini kalau tidak ditulis berarti 1 ya. 1 kali C. Nah, C-nya ini di sini minus ya, minus C. Kita harus tulis sesuai yang di sini tandanya minus C. Sama dengan 0. Ini 4 min kali min jadi plus ya. Plus 4C. Sama dengan 0, berarti 4C sama dengan min 4, berarti C nya min 4 dibagi 4, jadi C nya negatif 1. Sesudah
kita dapat C-nya negatif 1, maka langkah selanjutnya kita substitusi saja ke sini nih. Ya, ke sini. X kuadrat plus 2X min. C-nya negatif 1. Negatif 1. Ya, negatif C, C-nya ini negatif 1. Ini jadi X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, kemudian setelah ini kita tinggal faktorkan. Bentuk seperti ini kita bisa faktorkan menjadi X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat X-nya, X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Setelah dapat X-nya sama dengan negatif 1, maka kita bisa cari Y-nya ya. Cari Y-nya. Bagaimana cari Y-nya? Boleh kita substitusi ke sini, boleh ke sini juga, nggak masalah ya. Kan dia sama aja ya. Jadi boleh ke atas, boleh ke bawah. Kalau yang ke bawah berarti kita ini X kuadrat plus 3X. X kuadrat plus 3X. Berarti ini min 1 kuadrat plus 3 kali min 1. 1 di 3 kali min menjadi min ya, min 3. Y-nya min 2. Kita sudah dapat X-nya, Y-nya, dan C-nya. Tinggal jawab pertanyaan dia ya. C-nya, nilai C. Nilai C-nya itu negatif 1. Nah, terus X plus Y-nya. X plus Y-nya. X-nya min 1. Y-nya min 2. Jadi min 3. Jadi jawabannya min 1 dan min 3. Min 1 dan min 3 yang A. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. Jika persamaan ini saling berkebalikan, maka nilai diskriminannya adalah, kalau saling berkebalikan, jadi kalau ini aku tulis X1, ini sama dengan 1 per X2 gitu ya, kan saling berkebalikan ya. Atau boleh juga tulis sebaliknya, X2-nya itu 1 per X1, bebas aja kita mau tulis yang mana ya. Aku ini X1 ya, jadi aku mau tulis yang ini aja ya. X1 itu sama dengan 1 per X2, kan akarnya saling berkebalikan. Kemudian persamaan kuadrat ini kan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Berarti A itu yang depan X kuadrat, kalau dalam hal ini A-nya depan X kuadrat 1 ya. B-nya, nah B-nya dia pakai simbol A juga nih. A yang di sini dengan di sini beda ya. Yang di sini ini depan X kuadrat, A yang di sini ya punya nilai tertentu yang kita tidak tahu ya. Nanti kita mau cari dulu. Ini B-nya negatif 2 plus 6A. C-nya ini 3A. Nah, kemudian kita tahu rumus perkalian akar X1 kalau dikali X2, ini rumusnya C per A. Ingat rumus ini, kalau X1 ditambah X2, ini rumusnya min B per A ya. Tapi yang kita pakai yang perkalian. Kenapa? Karena ini akan jadi 1 nih. X1-nya itu kan 1 per X2. 1 per X2 dikali X2 sama dengan C-nya. C-nya ini 3A ya. Per A-nya ini 1. Ini kan bisa dicoret jadi 1. 1 sama dengan 3A. 3A per 1. Tinggal kali 1 kali 1, 1. 3A. Berarti A-nya 1 per 3. Nah, setelah kita dapat A-nya 1 per 3, kita substitusi A-nya ke sini. X kuadrat negatif 2 tambah 6 kali sepertiga. Ini sepertiga X. Ya, ini kurungnya yang ini ya. Terus ditambah 3 dikali 1 per 3 sama dengan 0. Ini jadi X kuadrat min 6 dikali sepertiga kan 6 bisa bagi 3 ya. 6 bagi 3 2. 2 tambah 2 4 ya. Berarti ini 4X tambah 3 bagi 3 kan 1 ya. Berarti ini plus 1 sama dengan 0. Nah, setelah ini dia minta nilai diskriminan. Diskriminan ini D ya. D ini rumusnya B kuadrat min 4AC.
D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya itu yang di depan si X, ya, min 4 kuadrat. Min 4, A-nya itu yang di depan X kuadrat. Yang di depan X kuadrat ini 1. Terus C-nya ini yang konstantanya ya, 1. Ini jadi 16 dikurang 4. Dapatlah 12. Seperti itu. Jawabannya yang E. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!